Ada yang baru nih di Kota Malang, lebih tepatnya wajah baru dari alun-alun Tugu yang sudah selesai direvitalisasi. Seiring dengan selesainya revitalisasi, mulai banyak masyarakat yang berkunjung ke alun-alun Tugu. Animo masyarakat yang sangat tinggi, lantaran alun-alun Tugu dinilai punya keunikan tersendiri. Hanya kalau untuk peresmian, saya kira mungkin tidak perlu ada yang diseremonialkan ya. Yang penting optimal dan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam pembangunan untuk renovasi dari alun-alun. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Ya, ada satu kesatuan yang baik antara balai kota dengan alun-alun. Hanya tinggal bagaimana nanti saya mau minta evaluasi orang-orang yang datang. Namun demikian, sejumlah persoalan juga mencuat dan menjadi bahan evaluasi. Permasalahan parkir sudah menjadi atensi dan evaluasi pemerintah Kota Malang. Kan sekarang kalau kita lihat mereka sudah menikmati. Kan kemarin belum terbayang rencananya seperti apa, setelah jadi mereka memang sudah bisa menikmati. Buktinya sekarang dari parkir banyak, pinggir-pinggirnya banyak yang lihat. Nah ada beberapa kejadian kemarin kan parkirnya malah dari depan sini kan begitu. Nah itu jadi evaluasi kita supaya mereka bisa menikmati, parkirnya juga jelas dan juga tidak terlalu jauh. Ada sejumlah perbedaan dan keunikan yang menjadi daya tarik dari alun-alun Tugu. Misalnya, konsep keterbukaan taman tanpa pagar dan lampu dekorasi yang juga dihadirkan di alun-alun Tugu seperti yang ada di Kayu Tangan Heritage. Yang baru dibawa di alun-alun Tugu ini sekarang juga sudah ramai. Bahkan rumor sudah ada kegiatan tarian-tarian ya istilahnya yang bagi pengunjung dan sebagainya. Ini juga sudah di luar kewenangan kita karena penegakan perda, terutama khususnya ketertiban umum bukan ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Namun seyogianya beberapa dari kerjasama antara perangkat daerah, baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, kami juga bekerjasama dengan Dinas Perhubungan karena saya juga kemarin juga menyampaikan dan Satpol PP sebagai dinas yang mengampu dalam penegakan perda ini, salah satunya bagaimana mencoba memitigasi hal-hal yang sifatnya rawan. Ya, beberapa kendala-kendala yang terjadi di beberapa bulan yang lalu memang ada kendaraan yang juga nyelonong masuk dan sebagainya. Maka itu kami mencoba membuat suatu kolaborasi dengan perangkat-perangkat daerah yang lainnya dengan membuat sistem untuk memperlambat laju kendaraan pada saat memasuki area di alun-alun Tugu ini. Banyak sih, ada pasang pita kejut, ada riset dan sebagainya. Namun itu kembali ke penganggaran masing-masing di perangkat daerah. Konsep lampu dekor yang sudah sama hampir seperti di Heritage, walaupun terkesan memang secara desain memang hampir sama dengan di daerah-daerah yang lain, cuman mungkin sedikit ada perbedaan di sana sini, tidak mungkin sama persis, namun secara konsep hampir kurang lebih sama. Kalau orang bilang biasanya kok kayak Jogja ya pindah di Kota Malang, namun secara detail memang berbeda dengan yang ada di Jogja. Alun-alun Tugu dulunya dikenal sebagai alun-alun bundar. Nama ini digunakan karena bentuknya yang melingkar. Taman ini awalnya adalah taman terbuka yang sederhana, tanpa tugu dan pagar di sekelilingnya. Namun, pada tahun 1947, Monumen Tugu yang baru selesai 95% dihancurkan oleh Belanda selama agresi militer 1. Pada tahun 1953, Monumen Tugu dibangun kembali oleh pemerintah Kota Malang. Monumen ini kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno.
Sejarawan Kota Malang Dwi Cahyono mengatakan, dihilangkannya pagar di sekeliling alun-alun Tugu memunculkan kembali spirit Kota Malang pada zaman dahulu. Menurutnya, konsep saat ini mengembalikan alun-alun Tugu sebagai taman yang terbuka seperti masa lampau. Pegiat sejarah dan budayawan Kota Malang, yaitu Insinyur Budi Fatoni, menyayangkan penempatan lampu dekoratif yang bisa mengaburkan sejarah alun-alun itu sendiri. Karena nilai sejarah yang ada bisa terkaburkan karena adanya lampu ala Yogyakarta tersebut. Saya Doni sama istri saya Bu Atin. Ya, Asli warga Malang. Karena kebetulan pas ada waktu senggang dan pas bangunan ini baru dibuka ya Mbak ya. Kemarin kita lewat masih tutup, jadi penasaran aja dan kita mau jalan-jalan nyoba nikmatin yang baru buka ini gimana. Kalau untuk sekarang sih lumayan ya, agak bagus ya Mbak ya. Cuma itu aja untuk sarana untuk tempat sampahnya. Saya lihat kayak belum ada ya. Kalau nggak ada sarana untuk tempat sampah, mungkin jadi kotor. Kadang orang bawa nenteng-nenteng, kelihatan nggak efisien gitu. Ya paling kita nggak target waktu Mbak. Kalau sudah jengah, sudah capek, anak-anak ngantuk ya kita pulang. Saya Rahma dari Malang. Untuk kondisi yang baru ini baru pertama kali kesini. Kalau yang sebelumnya sudah pernah kesini aja. Sepertinya kayak tempat duduk kayak kalau pastinya ada tempat duduk kan juga lebih ramai juga. Itu lebih menarik sama anak-anak muda sih. Kami berharap melalui Dinas Lingkungan Hidup, marilah kita sama-sama menjaga alun-alun Tugu Kota Malang ini sebagaimana suatu ikon yang memang harus dipertahankan dan sama-sama dijaga kelestariannya sehingga bisa membawa dampak-dampak positif khususnya kepada masyarakat Kota Malang dan menjadikan satu destinasi Kota Malang ke depan semakin bisa lebih baik lagi.